Selamat sore, Ibu dan teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya, Irma Lapasaribu, NIM 102024011 dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan tingkat 2. Saya akan menjelaskan mengenai sumber data, jenis data Pasienkes, integrasi hasil PKM, serta metode pengumpulan data. Dosen pengampu mata kuliah Statistika Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Ibu Pemarida Simbolon, SKM MKes. Pertama-tama kita harus mengetahui jenis-jenis data dari fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan jenisnya, ada dua, kuantitatif yang berupa angka, contohnya jumlah pembeli, tinggi badan, dan nilai ujian. Lalu yang kedua ada kualitatif, berupa kata-kata bermakna, contohnya persepsi konsumen, pendapat ahli, dan warna. Lalu jenis data berdasarkan sifatnya. Ada data diskrit ataupun cacahan yang berupa bilangan bulat. Contohnya seperti jumlah siswa, jumlah buku, dan peserta seminar. Lalu yang kedua ada continue atau ukuran berada dalam interval tertentu. Contohnya berat badan, perkiraan jumlah tempat di rumah sakit. Lalu yang ketiga ada jenis data berdasarkan sumbernya. Yang pertama internal dari dalam organisasi. Contohnya data pegawai, keuangan, ataupun produksi. Lalu yang kedua eksternal dari luar organisasi. Contohnya data konsumen dan preferensi pelanggan. Lalu jenis data menurut cara memperolehnya dibagi atas 3. Yang pertama primer yakni data yang diperoleh langsung dari objek penelitian oleh peneliti. Contoh dari data primer ini yaitu wawancara penonton bioskop untuk meneliti preferensi konsumen. Lalu yang kedua sekunder, yang diperoleh tidak langsung menggunakan data yang sudah ada dari pihak lain. Contohnya data statistik dari surat kabar ataupun makalah. Dan yang ketiga ada data tersier, sebagai data penunjang dari sumber tidak langsung, sebagai tambahan informasi. Contohnya seperti kamus, ensiklopedia, dan bahan referensi lain. Lalu sumber data dalam bentuk bagan statistik fasilitas pelayanan kesehatan ataupun organisasi World Health Organization atau WHO. Sistem Informasi Kesehatan atau SIKN menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 didefinisikan sebagai perangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan ataupun keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. Elemen sistem informasi menurut Lederer dan Salmela terdiri dari input dan proses serta output. Sedangkan WHO mendefinisikan SIK memuat 6 blok kerangka yang terdiri dari 3 kategori. Kerangka Integrated Data Repository World Health Organization. Konsep integrasi data dalam bidang kesehatan telah dikeluarkan oleh World Health Organization melalui peluncuran Health Metric Network atau HMN. Konsensus yang disepakati adalah negara harus mengupayakan subsistem yang dapat dioperasikan dalam kerangka nasional, data gabungan dari subsistem dapat terintegrasi dan tersedia di data warehouse nasional. Kerangka ini disebut dengan Integrated Data Repository yang dapat menampung bermacam sumber data yang sesuai dengan indikator dari program kesehatan. Selanjutnya, integrasi data hasil PKM. World Health Organization melalui Health Metric Network ataupun HMN memperkenalkan konsep Integrated Data Repository (IDR) sebagai wadah berbagai sumber data kesehatan sesuai indikator program. Yang pertama, komponen input. Komponen input yang meliputi sumber data, manajemen data, kebijakan, dan sumber daya. Lalu sumber data yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan dan data populasi. Regulasi Indonesia diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan ataupun SIK dari pusat hingga puskesmas, serta kebijakan nasional One Data yang masih dalam kajian. Integrasi data
PKM dalam pembelajaran mencerminkan implementasi Tridharma perguruan tinggi yang saling mendukung, bukan terpisah. Kita masuk membahas kasus. Kasus yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui tinggi badan siswa kelas 3 IPS 2 dan persepsi siswa terhadap guru matematika. Jenis data yang diperoleh peneliti adalah A. Kuantitatif dan kualitatif, B. Diskrit dan kontinu, C. Internal dan eksternal, dan D. Primer dan sekunder. Jawaban yang paling tepat adalah kuantitatif dan kualitatif. Mengapa? Karena tinggi badan berbentuk angka, yang disebut juga data kuantitatif. Dan persepsi siswa berbentuk kata-kata ataupun makna yang bersifat data kualitatif. Maka peneliti menggunakan kedua jenis data tersebut. Lalu, kasus kedua, seorang mahasiswa sedang meneliti jumlah pasien rawat jalan harian di RSX dengan cara meminta laporan resmi dari pihak rumah sakit. Jenis data yang diperoleh adalah A. Data kontinu primer, B. Data diskrit sekunder, C. Data kualitatif primer, D. Data kontinu sekunder. Jawaban yang paling tepat adalah B. Data diskrit sekunder. Mengapa? Karena jumlah pasien rawat jalan itu merupakan hitungan yang merupakan bilangan bulat yang termasuk diskrit. Lalu, data dapat dari laporan rumah sakit, bukan observasi secara langsung, maka disebut juga sekunder. Maka, dari kasus ini merupakan data diskrit sekunder. Lalu kasus yang ketiga, dalam konsep Integrated Data Repository atau IDR, WHO, komponen input yang menjadi dasar integrasi data kesehatan meliputi A. Data internal, data eksternal, dan data tersier, B. Sumber data, manajemen data, kebijakan, dan sumber daya, C. Data primer, sekunder, dan tersier, D. Kuantitatif, kualitatif, diskrit, dan kontinu. Jawabannya adalah B. Sumber data, manajemen data, kebijakan, dan sumber daya. Mengapa? Karena kerangka IDR WHO menekankan pada input, proses, dan output. Pada sisi input, keempat komponen utama adalah sumber data, manajemen data, kebijakan, dan sumber daya. Inilah yang menjadi fondasi integrasi data kesehatan nasional, termasuk pendukung kebijakan One Data di Indonesia. Kita lanjut ke materi selanjutnya, mengenai pengumpulan data dan metode pengumpulan data. Pengumpulan data berdasarkan sumbernya, data terbagi menjadi 3, yakni data primer yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber asli, misalnya responden ataupun informan, melalui observasi, wawancara, ataupun angket. Lalu yang kedua, data sekunder, diperoleh secara tidak langsung melalui perantara, misalnya melalui dokumen, literatur, ataupun data dari pihak lain. Lalu yang ketiga ada data tersier, yang berfungsi sebagai penunjang primer dan sekunder yang berasal dari sumber tidak langsung tetapi relevan. Contohnya ensiklopedia. Metode pengumpulan data, yang merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, sebagaimana telah dibahas pada materi sebelumnya. Metode pengumpulan data ada berbagai cara. Yang pertama yakni wawancara, metode yang tanya jawab langsung dengan pasien ataupun tenaga kesehatan. Kelebihan dari metode ini yakni responsnya tinggi, data lebih sesuai dengan rencana, bisa melengkapi data yang kurang, mendalami informasi, fleksibel, dan menangkap suasana nuansa nonverbal. Namun kekurangannya yakni biaya dan waktunya besar, rawan bias pewawancara, ada efek kehadiran, dan sulit digeneralisasi. Lalu metode yang kedua yakni observasi. Metode pengamatan secara langsung terhadap proses, misalnya pengisian formulir ataupun penggunaan rekam medis elektronik. Kelebihan dari metode observasi ini yakni data alami, menangkap aspek nonverbal, dokumentasi detail, fleksibel sesuai situasi. Namun kekurangannya, rawan subjektivitas, efek kehadiran, subjek lupa perilaku, memakan waktu dan tenaga, sulit interpretasi mendalam. Lalu metode yang ketiga, kuesioner. Kuesioner merupakan instrumen berupa pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi dari responden. Bisa digunakan dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Tujuan dari kuesioner ini merupakan mengumpulkan data secara cepat dan terukur,
menstandarkan informasi, menjangkau responden luas, dan mengurangi bias peneliti. Jenis dari kuesioner ini bisa berdasarkan pertanyaan, pertanyaan tertutup, pertanyaan terbuka, ataupun campuran. Berdasarkan penyebaran, penyebaran secara langsung ataupun tatap muka, daring, ataupun online. Kelebihan dari metode kuesioner ini, efisien, menjangkau banyak responden, meminimalkan bias, dan cocok untuk analisis statistik. Namun kekurangannya kurang mendalam dan sulit menggali alasan jawaban. Lalu metode yang keempat, studi dokumentasi, yang merupakan pengumpulan data melalui dokumen tertulis, gambar, rekaman, arsip ataupun publikasi. Tujuannya memperoleh bukti empiris, data sekunder pendukung, verifikasi ataupun triangulasi data, dan memahami latar historis. Jenis dokumen, yakni resmi internal, resmi eksternal, pribadi, media massa, visual, ataupun audio. Prosedurnya, kita identifikasi kebutuhan dahulu, lalu pilih sumber kredibel, lalu kumpulkan dokumen analisis isi atau tematik ataupun historis, dan catat sumber. Kelebihan dari studi dokumentasi ini murah, efisien, akses data historis, tidak mengganggu subjek. Dan kekurangannya, data tidak selalu lengkap ataupun up-to-date, potensi bias, dan keterbatasan akses. Kita masuk ke kasus yang pertama. Seorang peneliti ingin menilai pengalaman pasien dalam pelayanan rawat jalan di RS. Ia melakukan tanggung jawab langsung dengan pasien, menggali informasi yang tidak tercatat dalam rekam medis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah A. Observasi, B. Wawancara, C. Kuesioner, dan D. Studi dokumentasi. Jawaban yang paling tepat adalah wawancara. Mengapa? Karena metode wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Cocok untuk menggali informasi mendalam yang tidak tercatat dalam dokumen. Lalu kasus kedua, dalam penelitian kelengkapan rekam medis elektronik, peneliti mengamati secara langsung petugas mengisi formulir di unit rekam medis. Metode ini efektif untuk menangkap aspek nonverbal dan situasi nyata di lapangan. Metode yang digunakan adalah A. Observasi, B. Wawancara, C. Studi dokumentasi, dan D. Kuesioner. Jawaban yang paling tepat adalah observasi, karena observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan. Kelebihannya, data lebih alami, bisa menangkap perilaku nonverbal, namun rawan bias observer dan memakan waktu. Kasus yang ketiga, seorang mahasiswa MIK sedang meneliti kebijakan rekam medis di rumah sakit. Ia mengumpulkan data dari arsip, laporan organisasi, serta peraturan pemerintah terkait. Metode pengumpulan data yang tepat adalah A. Wawancara, B. Observasi, C. Studi dokumentasi, dan D. Kuesioner. Jawabannya adalah C. Studi dokumentasi. Mengapa? Karena studi dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data dari dokumen resmi, arsip, laporan, maupun media tertulis ataupun visual. Kelebihannya murah, efisien, dan bisa mengakses data historis, tapi kadang tidak lengkap ataupun sudah usang. Baik, sekian penjelasan saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.